Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku akan menjelaskan tentang memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai ya. Nah, jadi di sini aku akan memberikan dua contoh ya. Dua contoh soal cerita yang mungkin mirip, tapi yang satunya itu adalah perbandingan senilai atau proporsi ya, dan sedangkan yang satunya bukan. Nah, kita harus bisa membedakan antara perbandingan dengan yang bukan perbandingan ya. Karena cara menyelesaikan dua soal tersebut itu beda sekali ya. Nah, coba kita lihat kepada soal yang atas ini ya, yang kiri dan kanan di paling atas. Oke. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Nah, menurut kalian ini apakah ini soal perbandingan atau bukan? Ya, betul, ini adalah soal perbandingan. Nah, bagaimana kita cara melihatnya? Jadi seperti ini. Dikatakan di sini adalah 4 kilo beras itu harganya 36.000 ya. Oke, lalu kalau misalkan 8 kilo beras, berapa ribu kah harganya gitu ya. Nah, ini merupakan soal perbandingan. Kenapa? Karena untuk mencari harga dari 8 kilo beras, kita perlu mengalihkan 36.000 ini dengan proporsi yang sama ya. Nah, jadi 4 kilo ke 8 kilo itu dikali berapa? Dikali 2 ya. Nah, untuk itu harganya juga kita kali 2. Oke, 36.000 kali 2, 72.000 ya. Berarti 72.000 adalah harga untuk 8 kilo beras. Nah, sementara kita lihat contoh soal satunya ya. Saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang Budi berusia 8 tahun. Berapakah usia adiknya ya? Nah, kalau kita coba selesaikan soal ini, Budi waktu itu 4 tahun dan adiknya itu 2 tahun ya. Nah, berarti perbedaan umur Budi dan adiknya itu adalah 2 tahun ya. Nah, lalu kalau sekarang Budi berumur 8 tahun. Nah, sekarang adiknya itu umur berapa? Nah, ini bukan soal perbandingan yang senilai atau yang bisa dikalikan seperti ini ya. Kita hanya perlu mengurangkan ya. Budi dan adiknya ini berbedaannya hanya 2 tahun. Jadi mau umur Budi berapapun, adiknya itu akan selalu lebih muda 2 tahun dari dia. Nah, jadi saat Budi berumur 8 tahun, adiknya berumur 6 tahun. Ya. Jadi Budi dan adiknya hanya berbeda 2 tahun. Oke. Nah, jadi untuk berapapun umur Budi, pasti adiknya itu hanya akan berbeda 2 tahun ya. Tapi untuk perbandingan, itu tidak seperti itu. Kalau misalkan dia 4 kilo dan 12 kilo, perbandingannya jadi lebih besar ya. Nggak sama gitu. Dan nggak bisa hanya dikurangkan seperti ini. Harus dikalikan ya. Itulah perbedaannya perbandingan dan bukan perbandingan. Kita lihat contoh berikutnya ya. Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Oke. Jadi Susi banding Yuli. Oke. 3 kali lebih cepat dari Yuli. Berarti Susi 3, Yuli 1 ya. Jika Susi menempuh jarak 9 km. Oke. Nah, sekarang berapakah jarak yang ditempuh oleh Yuli? Kalau misalkan Susi menempuh jarak 9 km. Nah, sekarang ini tinggal kita bagi aja. 3 kali berapa sama dengan 9? Ya, 3 kali 3 ya. Nah, sekarang 1, si Yuli 1 perbandingannya dengan Susi 3. Nah, sekarang ini tinggal kita kalikan aja dengan 3 ya. 1 kali 3, 3 km. Maka ini adalah sebuah perbandingan ya. Nah, berikutnya Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama ya. Dengan kecepatan yang sama. Oke, ini kita garis bawahi. Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran ya.
ketika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui Susi? Nah, kecepatan mereka ini sama ya, ingat. Jadi ketika Susi berlari 9, Yuli berlari 3 putaran. Berarti ini ada selisih sebesar 6 putaran ya. Nah, bagaimana jikalau Yuli menyelesaikan 15 putaran? Berapa banyakkah yang Susi telah selesaikan? Ya, tinggal kita tambah saja dengan 6 ya. Karena si Susi ini lebih banyak menyelesaikan, udah lebih cepat ya, berlarinya terlebih dahulu. Dia berlari duluan. Jadinya tinggal 15 tambah 6 aja jadi 21. Nah, ini juga bukan merupakan soal perbandingan ya, karena kita hanya perlu menambah, tidak perlu mengali seperti membagi dan mengali seperti soal yang di kiri ya. Oke. Lalu soal berikutnya. Es jeruk manakah yang lebih asam? 2 takar sirup dicampur 2 gelas air putih atau 3 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih. 2 takar sirup dengan 2 gelas 2 sirup sama 2 gelas air. Lalu yang berikutnya adalah 3 takar sirup ya, dengan 2 gelas air. Es jeruk manakah yang lebih asam ya? Ya, yang jelas yang lebih asam pasti yang bawah ini. Kenapa? Karena sirupnya lebih banyak dan airnya itu sama. Pasti berasa jeruknya lebih banyak gitu ya. Nah, ini merupakan contoh soal perbandingan. Nah, lalu bagaimana dengan contoh soal yang satunya? Es jeruk manakah yang lebih asam? Oh, sama ya pertanyaannya. 2 takar sirup ya. Oke. 2 takar sirup dicampur dengan 2 cangkir ya. 2 cangkir air dan atau 3 bungkus. Wah, nah ini agak beda nih. 3 bungkus ya. 3 bungkus sirup, 2 gelas air putih. Nah, ini perbandingan juga sebenarnya, tapi perbandingannya tidak senilai ya. Karena ini sirup, 2 takar sirup, ini 3 bungkus sirup. Yang ini 2 cangkir, dan ini 2 gelas air putih ya. Jadi ini bukanlah perbandingan yang senilai, walaupun ini adalah perbandingan. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya antara perbandingan yang senilai dengan yang bukan perbandingan, dan yang juga perbandingan tapi tidak senilai gitu. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Harus kita bikin dulu yang diketahuinya apa, dan apakah kita bisa mencarinya dengan sebuah rumus perbandingan atau hanya perlu dikurangkan saja. Nah, seperti itulah penjelasan aku tentang perbedaan antara perbandingan yang bukan perbandingan dan perbandingan tidak senilai ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.